Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah, taufik serta inayahnya. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta mensuri tauladani jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, itba'un tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang toharoh. Toharoh tersebut identik dengan air, dan air untuk sebagai alat toharoh tersebut kemarin terbagi menjadi 7. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan dan sah digunakan sebagai alat untuk toharoh atau bersuci. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat sumber air atau mata air, yang kelima air salju, yang keenam air apa kemarin? Air embun, dan yang ketujuh air air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber atau mata air salju, dan air embun. Nah, itu 7 macam air yang sah dan bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Dan 7 air tersebut juga dibagi menjadi 4. Ada air yang suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan dalam penggunaannya, seperti air mutlak tadi ya. Adapun yang kedua air suci dan mensucikan tetapi dimakruhkan di dalam penggunaannya, seperti air yang dipanaskan, sengaja dipanaskan dengan panas terik matahari, itu boleh dipakai tetapi makruh hukumnya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, seperti air yang air mutlak tadi, yang 7 macam tadi, karena udah dipakai untuk bersuci disebut air
mustakmal. Itu statusnya suci tetapi tidak mensucikan dan tidak sah dipakai untuk bersuci. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Itu otomatis tidak suci dan juga tidak mensucikan dan tidak bisa dipakai untuk toharoh atau bersuci. Air juga kemarin dibagi menjadi dua bagian. Ada air yang sedikit, air yang di bawah 2 kulah, dan air yang banyak, air yang 2 kulah atau lebih. Kalau diukurkan 2 kulah itu berdiameter 60 cm persegi. Nah, kalau kita mempunyai wadah bak mandi ukurannya 60 cm persegi, lebar, panjang, tinggi sekitar 60 cm persegi, maka air tersebut sudah termasuk air 2 kulah. Perbedaannya, kalau air yang di bawah 2 kulah apabila terkena najis walaupun sedikit, itu otomatis semua air tersebut menjadi najis, atau terkena cipratan bekas wudhu maka air tersebut menjadi air mustakmal. Tetapi kalau air yang 2 kulah atau lebih apabila terkena najis, selagi tidak ada perubahan baik rasa, baik rupa dan bau, maka tidak menjadi air najis. Tetapi kalau ada perubahan walaupun hanya sedikit di antara 3 tadi, rupa atau warna, bau dan rasa, maka air tersebut akan menjadi najis atau mustakmal. Itu diantaranya mengenai air. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang menyamak kulit hewan. Pada dasarnya kulit hewan yang tidak disembelih secara syar'i itu hukumnya najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Itu bisa melalui proses penyamakan. Paslun fi dzikri say'in minal a'ya'il mutanajjasati wa ma yathuru minha biddabagi wa ma la yatuhuru. Pasal ini menjelaskan tentang barang-barang najis dan yang bisa suci dengan cara disamak, dan yang tidak bisa suci dengan cara disamak dari perkara najis tersebut. Jadi pasal ini menjelaskan tentang barang-barang yang najis, diantaranya kulit, itu kulit hayawan yang bisa jadi suci dengan cara disamak dan juga tidak bisa suci dengan cara disamak. Jadi ada 2 jenis najis, yang bisa suci dengan cara disamak dan tetap najis atau tidak bisa suci dengan cara disamak juga. Wa juludul maitati kullaha tathuru biddabagi sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak, baik bangkai binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Jadi pada dasarnya kulit bangkai itu bisa menjadi suci, baik yang bangkainya tersebut halal dimakan, binatang yang biasa kita makan, atau binatang yang tidak biasa kita makan. Wa kaifiyatu damgi ayyanji'un fadulal jaldi mimma yutaffathu minad dami wa nahwihi bisai'in hirrifin ka'afsin walau kanal haripu najisan kadarkin hamamin kafa bidabgi.
Tujuan menyamak adalah menghilangkan perkara yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, yakni berupa darah dan sesamanya, dengan menggunakan barang-barang yang asam atau pahit seperti tanaman afsin. Jika barang pahit yang digunakan menyamak tersebut najis seperti kotoran burung dara, maka sudah dianggap cukup dalam penyamakan. Jadi pada dasarnya menyamak itu tujuannya untuk menghilangkan barang-barang atau kotoran-kotoran yang menempel pada kulit binatang, yang apabila kotoran tersebut tidak dihilangkan akan mengakibatkan kulit binatang tersebut menjadi cepat busuk. Nah, jadi menyamak itu juga bisa dilakukan dengan barang-barang yang bersifat asam ataupun pahit. Nah, itu diantaranya. Ila jildal kalbi wal hinjiri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tohirin falayat huru biddabagi. Nah, kecuali yang tidak bisa suci dengan cara disamak itu ialah kulit bangkai anjing dan babi serta keturunannya. Nah, jadi kalau binatang-binatang yang lain selain anjing dan babi dan keturunannya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Nah, kecuali tadi anjing, babi dan anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu tidak akan menjadi suci dengan cara disamak. Nah, atau salah satu dari keduanya yang dihasilkan dari perkawinan dengan binatang yang suci, atau hasil keturunan dari perkawinan silang, misal anjing dikawinkan dengan kambing, nah maka keturunannya juga menjadi najis, atau misalkan babi dengan sapi misal gitu. Nah itu maka keturunannya juga akan menjadi najis, tidak akan bisa disamak, si kulitnya itu tidak akan bisa menjadi suci walaupun dengan cara disamak. Maka kulit binatang-binatang yang tidak bisa suci dengan cara disamak tadi seperti. Jadi pada dasarnya tadi kulit-kulit binatang baik yang biasa dimakan ataupun tidak biasa dimakan, atau yang halal dan tidak halal, pada dasarnya bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali binatang yang anjing, babi dan keturunannya atau hasil dari persilangan babi, anjing dan binatang yang halal, maka itu tetap walaupun disamak status kulitnya tidak akan menjadi suci, itu tetap menjadi najis. Nah, wa azmul maitati wa sa'ruha najisun wa kadal maitatu aidon najisatun. Tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. Begitu juga bangkainya itu sendiri juga hukumnya najis. Tuh, jadi bangkai atau bangkai itu hukumnya najis, baik bangkai binatang yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Misalkan bangkai ayam, bangkai bebek, kan itu halal kalau kita potong secara syariat. Tetapi kalau tidak dipotong secara syariat, maka hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tersebut hukumnya najis, baik bulunya juga najis, tulangnya juga najis, dagingnya juga najis. Apabila kita bersentuhan dengan bangkai, baik bulu, tulang dan lain sebagainya, maka itu hukumnya menjadi najis dan tidak bisa dimakan. Kalau status hukum najis, maka tidak bisa dikonsumsi atau dimakan. Nah, misalkan
ada ayam mati misalkan tidak disembelih secara syariat, nah maka status ayam tersebut najis dan tidak bisa dimakan. Wa aridahu mazailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyatin, tuh yang dikehendaki dengan bangkai adalah binatang yang mati sebab selain sembelihan secara syar'i. Tuh yang dimaksud bangkai itu ialah binatang yang mati yang tidak disembelih secara syar'i. Nah, yang dimaksud bangkai. Pala yustasna hina idin janinul muddakati idha kharaja min batil ummahi maitan li'anna zakatin fi zakail ummihi. Dengan demikian maka tidak perlu dikecualikan janinnya binatang yang disembelih secara syar'i yang keluar dari perut induknya dalam bentuk mati. Begitu juga bentuk-bentuk pengecualian lain yang disebabkan di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Sedangkan tuh ada misalkan binatang yang apabila disembelih secara syar'i, ketika kita membelek badannya, misalkan ada janinnya, nah janinnya yang sudah mati, nah itu maka janin tersebut bisa kita makan. Jadi seolah-olah kita menyembelih induknya tersebut, janinnya juga seolah-olah sudah disembelih. Nah, kalau janinnya sudah mati. Tetapi kalau pas kita sembelih, ketika kita membelek badannya, janinnya masih hidup. Nah, maka kalau kita mau memakan janinnya, si janinnya harus disembelih pula dengan cara biasa seperti kita menyembelih induknya. Itu. Sumastasna minasaril maitati qaulahu ilal adami ay fa inasaratun tahirun kamaitatihi. Kemudian musonib mengecualikan dari bulu bangkai, yaitu ungkapan beliau yang berbunyi kecuali anak Adam. Maksudnya maka sesungguhnya rambut dan bulu anak Adam hukumnya suci. Nah tadi semua bangkai pada dasarnya hukumnya najis. Nah semua bangkai. Jadi bangkai itu ialah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Nah, kecuali bangkainya manusia, nah itu mah suci. Bangkai manusia, misalkan ada yang meninggal, kita bersentuhan dengan orang yang meninggal dengan kondisi orangnya misalkan basah atau kita basah, nah maka itu hukumnya suci. Kalau orang yang meninggal, baik rambutnya, tulangnya itu suci. Misalkan ada yang meninggal rambutnya nempel di badan kita, misalkan ke bawah sholat, nah itu suci hukumnya. Kecuali manusia atau anak Adam, itu hukumnya suci. Nah itu diantara penyamakan atau merubah sesuatu yang najis, yang asalnya najis, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Nah, baik yang halal maupun yang haram. Misalkan yang haram itu seperti yang bertaring, misalkan harimau, buaya, kan itu haram dikonsumsi, tapi datiahnya tidak najis. Ketika masih hidupnya dia suci. Nah, kecuali yang ketika masih hidupnya sudah dalam kondisi najis, seperti anjing, babi dan keturunannya, atau keturunan dari hasil persilangan. Nah itu walaupun kulitnya sudah disamak, maka tetap menjadi najis walaupun disembelih secara syar'i. Misalkan kita menyembelih bagong, babi atau anjing secara syar'i, misalkan tetap walaupun secara syar'i, karena datiahnya itu berupa barang najis, jadi tetap tidak akan bisa suci dengan cara disamak atau disembelih secara syar'i. Nah itu diantara
tata cara mensucikan kulit bangkai atau kulit yang dari hayawan yang tidak disembelih secara syar'i. Ada pertanyaan mengenai menyamak kulit? Dah cukup ya. Pasal selanjutnya menjelaskan fi bayani ma yahrumul istamaluhu minal awani wa ma yajuju. Pasal ini menjelaskan tentang wadah-wadah atau perabotan yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wa bada'a fil awali faqala wala yajuju bi ghairi daruratin lirajulin awimra'atin istamalu say'in minal awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi surbin wala ghairihima. Musonib memulai dengan pertama yang haram digunakan. Beliau berkata, selain keadaan darurat tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan wadah atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh kalau tidak dalam keadaan darurat, kita mempunyai banyak harta sehingga misalkan perabotan-perabotan di rumah kita berupa emas dan perak, piring misalkan dari emas, gelas dari emas atau perak, garpu, sendok dan lain sebagainya misal. Nah, maka kalau tidak dalam kondisi darurat, tidak boleh bagi laki-laki ataupun perempuan menggunakan wadah-wadahan atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Tidak diperbolehkan tersebut baik digunakan untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak boleh digunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak kalau dalam kondisi tidak darurat. Misalkan darurat itu masih ada perabotan yang lain yang bisa digunakan, baru itu kalau sudah tidak ada lagi misalkan wadah yang lain, misalkan kita mau makan, misalkan tidak ada yang bisa digunakan, maka disebut darurat selain perabotan tersebut. Nah, maka boleh tidak menjadi keharaman. Tapi kalau misalkan masih ada perabotan yang lain, wadah-wadah yang lain, itu haram menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Wa kama yahrumul istamalu ma dzukira yahrumu tihaduhu min ghairi istimalin fil asohi. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, diharamkan juga menyimpannya tanpa digunakan menurut pendapat ashah. Menyimpannya juga kita diharamkan. Misalkan punya harta yang banyak, kita bikin misalkan piring dari emas atau wajan dari emas. Nah, itu menurut pendapat yang ashah itu juga diharamkan. Wa yahrumu aidon al-ina'ul mutalliya bidhahabin aw fidatin an hasula minat tolaki sayun bi ardihi alan nar. Dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah, andaikan dipanggang di atas api, atau disepuh menggunakan bahan yang terbuat dari emas dan perak, itu juga diharamkan. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya. Nah, jadi diperbolehkan menggunakan barang selain keduanya, yakni selain emas dan perak, misalkan yaitu wadah-wadahan yang indah seperti wadahan yang terbuat dari yakut. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan emas dan perak yang berukuran besar menurut standar umum dengan tujuan
berhias. Nah, itu diharamkan juga menggunakan wadah-wadahan yang ditambal. Misalkan kita mempunyai panci bolong, karena kita banyak uang, tambalah ku emas lah nambal pancina. Nah, itu haram kalau tambalannya besar menurut perkiraan umum. Tapi kalau tambalannya kecil, misalkan hanya setetes lah, kecil menurut perkiraan umum, nah itu mah tidak haram. Jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada hajat, maka diperbolehkan, hanya saja dihukumi makruh. Atau berukuran kecil menurut standar umum karena tujuan untuk berhias, maka dimakruhkan. Atau karena hajat, maka tidak dimakruhkan. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram secara mutlak, sebagaimana yang di atas sahih oleh Imam Nawawi. Tapi kalau misalkan ada hajat, ada kebutuhan darurat tadi, misalkan nggak ada lagi bahan tambalan yang bisa digunakan untuk menambal panci selain emas dan perak, maka itu tidak dimakruhkan. Nah, itu di antara keharaman menggunakan perabotan atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu. Pasal selanjutnya mengenai siwak. Nah, siwak atau menggosok gigi dengan menggunakan kayu arok. Nah, itu dinamakan siwak. Paslun pil istimali alatil siwaki wa huwa min sunanil wudu'i. Pasal ini menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Nah, bersiwak termasuk salah satu kesunahan wudu. Nah, jadi sebelum wudu itu kita disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Nah, wa yutlakus siwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak juga diungkapkan untuk barang yang digunakan bersiwak, yaitu kayu arok atau sesamanya. Wasiwaku mustahabu fi kulli halin, dan bersiwak juga disunahkan pada semua keadaan. Jadi bukan hanya menjelang wudhu saja, tapi siwak juga disunahkan pada semua keadaan. Terserah mau sholat kita bersiwak, mau makan kita bersiwak dulu, mau tidur kita bersiwak dulu. Banyak sunnah-sunnah atau waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Wala yukrahu tanjihan illa ba'da zawali lisoimi fardon aw naflan. Tetapi siwak itu dimakruhkan sesudah tergelincirnya sinar matahari ketika kita sedang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Nah, siwak itu disunatkan kecuali apabila kita sedang berpuasa, sesudah tergelincir matahari kita bersiwak. Nah, itu dimakruhkan, misalkan jam 12, jam 12 lewat atau setelah adzan duhur. Nah, itu mah bukan sunnah, itu hukumnya makruh. Apabila misalkan kita sedang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, mau sholat, misalkan mau sholat duhur, mentang-mentang disunahkan misalkan menjelang sholat, tapi karena posisi kita sedang berpuasa maka tidak ada kesunahan, tetapi malah dihukumi dengan makruh. Nah, ketika nanti tenggelam lagi matahari, ketika sudah menjelang adzan, baru mulai lagi disunahkan. Nah, hukum makruh tersebut menjadi hilang dengan terbenamnya matahari. Namun menurut Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Tapi menurut Imam Nawawi, walaupun sedang berpuasa baik wajib maupun sunnah, walaupun sudah tergelincir matahari, tetap tidak dihukumi makruh.
makruh menurut Imam Nawawi. Silahkan bebas, karena yang memakruhkan ada dalilnya, yang mensunahkan juga ada. Silahkan, itu mah balik lagi ke kita masing-masing. Siwak pada 3 tempat hukumnya lebih disunahkan daripada tempat yang lainnya. Ada 3 tempat yang malah lebih disunahkan selain dari tempat-tempat yang lainnya. Yang pertama adalah ketika berubahnya keadaan mulut sebab azm. Ada yang mengatakan bahwa azm adalah diam dalam waktu yang lama, dan ada yang mengatakan bahwa azm adalah tidak makan. Musonif mengungkapkan agar mencangkup perubahan keadaan mulut sebab selain azm, seperti makanan barang yang berbau kurang sedap seperti bawang merah, bawang putih dan yang lainnya. Nah, yang pertama yang disunahkan itu di dalam kita bersiwak. Jadi tempat-tempat yang lain kan sunnah sebelum wudu tadi. Nah, ini ada yang lebih disunahkan lagi, itulah sunnah muakkad misalnya, lebih disunahkan lagi, yaitu ketika mulut kita dalam keadaan azm. Azm itu ada yang mengatakan tidak berbicara sama sekali. Sesudah tidak berbicara lama, misalkan kita sudah diem lama, nah itu kan ketika kita berbicara, nah itu disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu, atau setelah tidak makan, lama tidak makan, misalkan berpuasa, sebelum berbuka itu disiwak dulu. Nah, atau setelah memakan makanan yang berbau tidak sedap, misalkan setelah makan bawang merah tadi, setelah makan bawang putih, atau makan jengkol atau pete. Nah, itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, lalu yang kedua adalah saat bangun tidur. Nah, bangun tidur, nah otomatis kan mulut kita juga habis diam, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Nah, itu lebih disunahkan untuk dalam penggunaan siwak. Dan yang ketiga ialah saat hendak sholat. Nah, saat hendak sholat itu disunahkan kita memakai siwak. Nah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, itu lebih dianjurkan, lebih disunahkan kita untuk melaksanakan siwak. Juga sangat dianjurkan di selain 3 tempat yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pada tempat-tempat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya, seperti saat mau membaca Al-Quran. Nah, kita disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Saat bersiwak disunahkan untuk niat sunnah siwakan. Jadi harus ada niat dalam diri kita itu untuk niat bersiwak biar mendapatkan pahala sunnah siwakan. Bersiwak dengan tangan kanan tuh. Harus dimulai harus menggunakan tangan kanan. Harus memulai dari mulut bagian bawah dulu, misalkan ke bagian langit-langit tenggorokan dan gigi geraham. Nah, jadi siwak tersebut ada yang mengatakan sama saja dengan cara kita menggosok gigi. Pada dasarnya intinya siwak juga ialah membersihkan bagian gigi. Jadi ketika kita kan bangun tidur biasa gosok gigi. Nah, di dalam kitab fikih juga kita disunahkan setelah bangun tidur gosok gigi, setelah makan makanan yang berbau kita gosok gigi. Nah, itulah ada ulama yang mengatakan sama karena tujuannya sama. Ada juga yang mengatakan ulama berbeda, karena kalau gosok gigi ya menggunakan menggunakan alat yang terbuat atau bukan dari kayu arok, tetapi kalau siwak itu khusus menggunakan kayu arok. Nah, ada ulama yang mengatakan
sama saja dengan kita menggosok gigi, ada juga mengatakan lain. Jadi setelah menggosok gigi tetap disunahkan kita untuk melaksanakan siwak. Itu kembali lagi ke kita. Pasal selanjutnya mengenai wudu. Nah, balik lagi ke wudu. Nah, kita pikir. Faslun fi furudil wudu'i. Pasal ini menjelaskan fardu wudu. Wa huwa bidhammil wawi fil ashari ismun lil fi'li wa huwal muradu hunna bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Lapad al wudu dengan terbaca domah huruf wawunya berarti wu, menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama pekerjaan, dan dengan terbaca patah huruf wawunya berarti wudu berarti wadu. Wawunya adalah nama barang yang digunakan untuk melakukan wudu. Perbedaannya, kalau wawunya didomahkan menjadi wudu itu adalah pekerjaan, tetapi kalau wawunya dipatahkan menjadi wadu itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan wudu. Lapan yang pertama, al wudu mencakup beberapa fardu dan beberapa kesunahan. Wa yastamilul awwalu al furudi wasunan. Lapan yang pertama, al wudu mencakup beberapa fardu dan beberapa kesunahan. Yang pertama, fardu wudu. Musonib menyebutkan fardunya wudu pada ungkapan beliau. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Di fardu wudu itu ada 6 perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an-niyatu adalah niat. Fardu wudu itu ada 6. Jadi fardu wudu itu perkara yang harus dilakukan ketika kita berwudu. Kalau tertinggal salah satu dari 6 perkara tersebut, maka wudunya tidak sah. Ketika wudu tidak sah, maka amal-amalan yang berkaitan dengan wudu juga itu tidak sah. Kita mau sholat, sebelumnya kan harus berwudu. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ketika kita misalkan mau membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, otomatis harus dalam keadaan mempunyai wudu. Ketika wudunya tidak sah, maka haram kita memegang Al-Quran. Nah, itu jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan wudu, ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan wudu, ketika wudunya tidak dilakukan dengan benar, tidak sah, maka ibadah yang berkaitan dengan wudu tersebut menjadi tidak sah. Jadi yang termasuk fardu wudu tadi ada 6. Sekali lagi, fardu wudu itu perkara-perkara yang harus dilakukan ketika kita berwudu. Jangan sampai ada tertinggal satu perkara pun. Yang pertama adalah niat. Nah, wudu itu harus ada niat. Hakikat niat secara syara adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jadi niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukan perbuatannya. Jadi bukan niat dulu dari rumah, nah teu niat keur wudu, dageus niat di imah oge rek wudu. Nah teu niat pas salat, dageus niat ini ti imah ka masjid rek salat. Tah itu bukan niat itu. Karena yang dimaksud niat itu harus berbarengan dengan melakukan perbuatannya. Tidak boleh didahulukan niat lalu dalam selang waktu baru melaksanakan pekerjaan. Nah itu bukan niat. Gimana kalau misalkan kita sudah niat dengan anggapan di imah geus niat, misalkan dimana kalau misalkan di jalan kita tertabrak meninggal, kan sholatnya juga
belum. Nah itu, jadi niat itu ialah menyengaja sesuatu dengan dilakukan secara berbarengan mengerjakan sesuatu tersebut. Pertama adalah niat. Tadi hakikat niat secara syara adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka disebut azam. Tuh, bukan niat. Kalau misalkan besok rek puasa, nah itu bukan niat, karena puasanya juga belum. Itu disebutnya azam. Nah, bedakan antara niat dan azam. Jadi kalau niat itu harus berbarengan, kalau azam itu antara niat dan melakukannya itu tidak berbarengan. Misalkan kita dari rumah baru mau ada itikad dalam hati mau melaksanakan sholat terus pergi, nah itu baru azam karena sholatnya belum dilaksanakan. Nah, ketika kita takbiratul ihram, nah itu baru niat karena niat dan sholatnya dilaksanakan secara berbarengan. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Niat wudhu itu bukan dari awal sebelum kita, misalkan kan kalau sunnah wudhu itu membasuh dua telapak tangan itu termasuk sunnah. Kalaupun tidak dilakukan juga tidak masalah. Jadi misal nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari parita, itu mah sunnah, bukan niat mah bukan di situ, bukan nawaitul wudu'a, tapi niat itu dilakukan saat membasuh awal dari wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah baru di situ memulai niat, ambil air. Nah, begitu nyampe di sini langsung di dalam hati niat saya wudu, udah cukup. Ambil, tek, niat saya wudhu. Jangan air juga, jangan niat itu jangan pas di sini. Jadi sebelum beres niat, si air itu harus masih di sini. Nah di sini tahan dulu di sini. Nggak akan lama, sedetik juga beres. Niat saya wudhu. Nah udah gitu. Mau niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil, baru boleh, atau niat saya wudhu cukup. Ya, baru basuh. Nah itu di sini dalam wudhu itu, nanti di dalam sholat beda lagi niat tempatnya. Tapi tempat niat ketika wudhu itu ketika kita membasuh bagian wajah, karena anggota wudhu yang wajib dibasuh pertama ialah wajah, sedangkan telapak tangan, kumur-kumur, membasuh hidung itu hukumnya sunnah. Makanya pertama niat itu ketika kita membasuh wajah, bukan ketika kita membasuh tangan, karena anggota wudhu yang wajib dibasuh pertama ialah wajah. Misalkan kita mau langsung ke wajah, tidak membasuh telapak tangan, tidak berkumur-kumur, tidak membasuh hidung, itu juga sah. Karena anggota wudhu yang pertama dibasuh ialah bagian wajah. Adapun membasuh telapak tangan itu hanya kesunahan, disunahkan basuh telapak tangan terlebih dahulu, kumur-kumur. Itu juga harus ada di dalam diri kita itu berniat ketika membasuh tangan itu, niat melaksanakan sunnah wudhu. Jadi kalau kita tidak berniat, kita tidak akan dapat pahala melaksanakan sunnah wudhu, hanya sekedar apa bedanya dengan membasuh tangan seperti biasa. Kan bedanya ibadah dengan bukan ibadah itu diantaranya ada niat. Misalkan wudhu, apa bedanya dengan misalkan kita mencuci muka, misalkan sama-sama membasuh muka, sama-sama membersihkan area wajah, tapi kenapa wudhu ada pahalanya? Karena ada niat. Nah itu bisa membedakan, harus bisa membedakan, agar bisa membedakan mana yang hanya sekedar cuci muka, mana yang hanya sekedar atau mana yang wudhu. Seperti mandi wajib pada dasarnya kan sama, mandi wajib biasa, mandi biasa juga kayak gitu. Tapi kenapa mandi wajib harus diwajibkan gitu, mandi biasa tidak? Karena ada niat gitu kan. Nah kalau di dalam mandi biasa mah tidak ada istilah
airnya mustakmal terus harus terbilas semua. Begitu juga ketika cuci muka, tidak ada istilah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah itu. Tetapi dalam ibadah yang pertama tadi harus ada niat dan harus ada syarat-syarat tertentu. Seperti tadi airnya harus mensucikan, harus terbasuh semua ketika kita mandi wajib. Nah itu. Yang pertama fardu wudu itu ialah niat. Awas, jangan lupa niat ya. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Tadi ambil air, tempel di sini, tahan sejenak sambil niat wudu. Niat saya wudu, dah cukup. Ketika udah niat, baru kita basuh semuanya. Bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan juga setelahnya. Tuh. Jadi niat itu ketika membasuh bagian bersamaan dengan bagian wajah, bukan sebelum membasuh wajah, bukan juga setelah membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah, niat saya wudu karena Allah Ta'ala, baru membasuh wajah, tak itu bukan. Atau sesudahnya, ambil dulu setelah beres baru niat saya wudu, tak itu juga bukan. Jadi harus bersamaan. Air nempel sebelum membasuh seluruhnya, harus sudah beres niat di sini. Niat saya wudu. Nah, itu. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang wudu melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada dirinya. Jadi mau ada niat menghilangkan hadas boleh, tidak juga boleh. Niat saya wudu, setiap wudu pasti menghilangkan hadas. Nah, jadi boleh niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu kanal boleh, atau cukup niat saya wudu boleh gitu. Atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, atau niat fardunya wudu, atau niat wudu saja tuh, atau niat saya biar diperbolehkan melaksanakan sholat boleh, atau niat saya menghilangkan hadas kecil boleh, atau niat saya fardu wudu boleh, atau niat saya berwudu saja boleh, niat saya wudu boleh, niat saya fardu wudu boleh, niat saya menghilangkan hadas boleh, niat saya agar diperbolehkan sholat boleh, niat saya agar diperbolehkan memegang Al-Quran boleh. Itu diantara niat-niat. Atau niat bersuci dari hadas tuh, atau niat saya bersuci dari hadas boleh. Jika tidak menyebutkan kata dari hadas, hanya niat bersuci saja, maka wudunya tidak sah. Jadi harus menghilangkan, harus berniat menghilangkan hadas. Kalau hanya niat saya bersuci, nah itu mah tidak sah. Jadi boleh tadi niat saya wudu, pasti itu dengan namanya wudu menghilangkan hadas. Atau niat saya menghilangkan hadas, itu boleh. Niat saya agar diperbolehkan sholat, itu boleh. Niat saya wudu boleh. Yang tidak boleh itu niat saya bersuci, nah itu mah tidak boleh, tidak sah. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas dan menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah tuh. Tapi kalau sudah ada niat saya wudu, terus di dalam hatinya ada niat membersihkan badan, menyegarkan badan, atau mandi wajib, ketika sudah niat saya mandi wajib, terus ada niat lagi sesudah itu niat menyegarkan badan, membersihkan badan, ya itu mah tetap dihukumi sah. Fardu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Tuh, tadi yang pertama niat fardu wudu itu, yang kedua membasuh seluruh bagian wajah. Jadi wajah dari mulai atas tempat terjadinya rambut, nah atas, pinggir ke sini, nah ke sini, ke pinggir sampai ujung telinga, nah sampai sini nih. Nah makanya ini apa namanya ini teh?
Jambang itu masih termasuk wajah, harus dicuci. Ini harus tercuci air, harus terbasuh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun perempuan kan di sini suka ada rambut panjang, tak itu juga harus dicuci. Jangan diginiin, ayo si rambutnya ke belakangin, tak itu nggak boleh, tapi harus dicuci. Pokoknya yang tumbuh area sini baik panjang maupun pendek harus terbasuh air. Nah, ketika ini juga bukan termasuk aurat karena merupakan bagian dari wajah, jadi bukan termasuk aurat bagi perempuan. Jadi kalau perempuan sholat ketika pakai mukena jambang ini kelihatan, maka itu tidak membatalkan sholat karena itu bukan termasuk aurat. Dan resikonya yaitu wajib dibasuh ketika berwudu. Pokoknya ketika ada rambut-rambut yang termasuk area wajah itu harus dibasuh. Alis kan itu rambut, ada karena adanya di bagian wajah maka harus dicuci, harus dibasuh dan tidak termasuk aurat, janggot atau kumis. Pokoknya bulu-bulu yang ada di atau rambut-rambut yang ada di area wajah itu harus terbasuh. Tuh. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala, tuh, dan pangkalnya 2 rahang, ujungnya ke sini, lahyain, 2 pangkal rahang adalah 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah yang ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Nah, ini tadi ini ke pinggir, ke telinga, ini sampai ke sini. Nih, ya termasuk wajah harus dibasuh. Jadi wudhu itu jangan asal. Nah, harus terbasuh semuanya. Nah, digosok-gosok ini. Nah, harus terbasuh semua, jangan ada yang terlewat. Dan batasan lebar wajah adalah di antara kedua telinga. Nah, itu batasan lebar. Jadi dari atasnya dari tempat tumbuh rambut, bawahnya pangkal rahang ini ke sini, pelebarnya sampai ujung telinga. Ketika di wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya atau di bawahnya. Ketika ada rambut atau ada bulu yang menempel di wajah, maka bulu dan kulit yang di bawah bulu itu harus terbasuh, makanya harus digosok-gosok. Sedangkan untuk jenggot laki-laki yang lebat dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya. Nah, kecuali kalau laki-laki berjenggot yang sangat lebat yang ketika kita berhadapan si kulit jenggotnya itu tidak kelihatan saking tebalnya bulu jenggotnya, maka itu hanya cukup membasuh bagian luar. Berbeda halnya dengan jenggot yang tipis, yakni jenggot yang kulit di baliknya bisa terlihat oleh orang yang diajak bicara, maka wajib mengalirkan air sampai ke bagian kulit di baliknya. Nah, kalaupun jenggotnya tipis dengan ukuran ketika berhadapan berbicara itu si kulit bagian dalam jenggot kelihatan, maka itu wajib dibasuh. Dan beda lagi dengan jenggotnya perempuan. Nah, kalau misalkan ada perempuan berjenggot, dan hunsa atau orang yang memiliki 2 alat kelamin, itu tuh hunsa disebutnya, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya walaupun jenggotnya lebat. Tetapi kalau ada perempuan berjenggot lebat dengan ukuran tadi tidak kelihatan ketika berbicara, tetapi karena perempuan atau hunsa
yang mempunyai 2 alat kelamin, maka itu mah tetap wajib dibasuh. Tidak hanya cukup dengan luarnya saja. Jadi kalau perempuan berjenggot walaupun tebal tetap harus dibasuh, karena jaranglah perempuan yang ada jenggotnya. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah jenggot. Nah, jadi harus dilebihkan wudhu teh. Kan karena batasannya ini tapi harus dilebihkan. Nah, gitu. Ini juga batasan ini harus dilebihkan ke sini gitu. Harus dilebihkan, jangan sampai dikurangi. Ya minimal pas gitu dengan batasannya, tapi disunahkan dilebihkan. Itu yang kedua, membasuh wajah, seluruh wajah harus terbasuh. Yang ketiga, fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jadi membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jadi si siku-sikuna harus terbasuh. Nah, ini teh harus terbasuh. Ini harus terbasuh si siku itu. Maka dilebihkan. Nah, dilebihkan. Jadi kalau misalkan tangan panjang harus benar-benar si siku itu terlihat. Jangan misalkan saya pernah melihat hanya segini misalkan. Nah itu tidak terbasuh seluruhnya. Jadi harus benar-benar terbuka. Nah si sikunya itu harus terbuka. Membasuh kedua tangan dua-duanya hingga siku. Jika seseorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kira keberadaan siku. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak ada sikunya, tidak mempunyai siku, lurus ini ke sini. Ya, maka kira-kira lah kalau ukuran normal sikunya berada di sini, misalkan ini lurus. Nih. Gimana kalau misalkan lurus gini tidak ada siku, jadi membasuh tangannya sampai mana? Nah, dikira-kira lah ukuran normal sikunya berada di sini misalkan, ya udah basuh sampai sini, tidak usah sampai sini. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada pada kedua tangan, yaitu bulu, uci-uci, jari tambahan, dan kuku. Uci-uci apa, Bu? Uci-uci. Pokoknya wajib membasuh perkara yang ada pada kedua tangan, seperti ada bulu, tanya misalkan ada bulu, itu wajib. Terus ada tambahan jari, misalkan jari nanti aya 6, misalkan ada tambahan, daya mah tambahan teu kudu dicuci, ya tidak boleh, harus tetap dicuci. Terus kuku, kuku juga harus tercuci, atau nih yang berada di dalam kuku kan biasanya kalau kukunya panjang, si ininya itu jarang tercuci yang berada di bawah kuku, makanya ketika berwudu itu diginiin, digini biar si bawah kukunya tercuci. Makanya sebelum wudu itu disunahkan pas cuci tangan itu, kotoran yang berada di kuku itu dibersihkan. Itu biar tidak terhalang oleh kotoran. Dan wajib menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku yaitu kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air. Itu fungsinya ketika atau sebelum wudu lah. Sebelum wudu itu kita bersihkan dulu nih kotoran-kotoran yang berada dalam kuku. Jadi pas ketika berwudu hanya cukup mengalirkan air. Itu diantaranya. Lalu fardu wudu yang keempat ialah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki atau perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Fardu wudu yang keempat mengusap kepala. Kepalanya patokannya kepala, karena misalkan ada orang yang tidak mempunyai rambut, makanya mengusap kepala atau rambut. Untuk yang ada rambutnya bisa rambut asal rambut tersebut masih ada pada bagian kepala, maksudnya masih ada di area kepala. Jangan rambutnya panjang, misalkan rambut panjang, ujungnya saja, itu tidak boleh, tapi harus rambut yang ada di bagian kepala. Di sini mau di depan, pinggir, atas, mana aja lah pokoknya rambut. Walaupun hanya satu helai. Jadi
Ya, pardunya tidak semuanya nih pardunya. Kalau sunnahnya kan semuanya, tapi kalau pardunya walaupun satu helai cukup, misalkan air. Nah, itu cukup gitu. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya. Tuh, itu juga tidak harus pakai tangan, misalkan pakai air misalkan, atau pakai kain misalkan celupin ke air. Nah, itu juga bisa. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusap, hukumnya boleh. Atau mau membasuh, kan wajibnya itu mengusap, pengen dibasuh, dikocorkan, nah itu juga boleh sebagai pengganti mengusap. Dan seandainya orang yang wudhu meletakkan di atas kepala tangannya yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, hukumnya juga boleh. Atau ya tidak menggerakkannya air, itu boleh. Atau mau diginiin kan biasanya, atau ini mah cuman sekedar tempel, nah itu boleh. Fardu yaitu fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut yang masih berada di area kepala. Jadi tidak boleh rambut panjang ujungnya saja dibasahin, itu tidak cukup. Nah, itu walaupun hanya sehelai rambut itu boleh, sudah sah dianggap membasuh atau mengusap bagian dari kepala. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Nah, mata kakinya harus terbasuh. Jadi hingga kedua mata kaki itu mata kakinya harus terbasuh, bukan hanya sekedar di bawah mata kaki, tapi harus terbasuh si mata kakinya gitu. Jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut tidak mengenakan dua muza atau sejenis sepatu, jika dia menggunakan dua muza, maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua muza atau membasahi kedua kaki. Kalau menggunakan sepatu, misalkan dalam keadaan darurat, misalkan harus menggunakan sepatu, maka si sepatunya harus terbasuh. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada pada kedua kaki, yaitu bulu, daging tambahan seperti tadi, misalkan ada daging jadi atau jari tambahan, atau ada apalah bagian kutil misalkan di kaki atau di anggota wudhu panjang, nah itu harus terbasuh. Dan jari tambahan, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan dalam permasalahan kedua tangan. Nah, itu juga yang kelima ialah membasuh kaki. Semua perkara yang ada di bagian kaki harus terbasuh. Seperti tadi ada bulu-bulu, ada daging yang jadi di area kaki, atau ada jari tambahan, itu juga harus terbasuh semuanya. Yang keenam ialah tertib. Fardu wudu yang keenam adalah tertib atau berurutan di dalam pelaksanaan wudu sesuai dengan cara yang telah dijelaskan di dalam urutan fardu wudu tuh. Sehingga kalau kita lupa tertib, maka wudunya yang dilaksanakan tidak mencukupi. Seandainya ada 4 orang yang membasuh seluruh anggota wudhu, seorang sekaligus dengan seizinnya, maka yang hilang adalah hadas yang wajahnya saja. Jadi harus berurutan, tidak boleh misalkan kita wudhu di kolam renang plus langsung anslum ke kolam misalkan. Nah, itu yang dianggap sah itu hanya membasuh muka yang pertama saja, sedangkan tangannya itu belum termasuk. Jadi harus berurutan, mulai dari niat membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Nah, itu harus berurutan. Jadi fardu wudu itu hanya 6 anggota wudu yang wajib dibasuh atau yang harus ada ketika wudu: niat, membasuh muka, membasuh tangan dua-duanya sampai sikut, mengusap kepala atau rambut, terus membasuh kaki. Nah, itu yang keenam, tertib berurutan. Jadi tidak boleh kaki dulu baru tangan, atau tangan dulu baru
wajah. Nah itu tidak boleh, harus berurutan, mulai dari membasuh basuh muka, tangan, kepala, kaki. Udah 4 anggotanya, wajah, tangan, kepala, kaki, cukup segitu minimal di dalam melaksanakan wudhu. Nah itu diantara pardu wudhu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ibadah kita itu asal-asalan, wudhu udah tiba lagi kieu. Nah jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu dalilnya, berarti wudhu yang kita misalkan dulu salah, berarti harus dirubah. Jadi sedikit-sedikit harus dirubah dengan cara kita mengkaji berbagai ilmu itu. Jadi harus bisa merubah tata cara ibadah kita yang dulu misalkan salah. Tapi kalau dulu ada dalil, saya mau wudhunya gini, dalilnya ini, ya itu mah silahkan, itu mah terserah. Selama ada dalil, intinya boleh kita misalkan, dalilnya saya dari kitab ini Pak Ustadz, saya tidak sama dengan yang kitab Pak Ustadz uraikan, saya boleh saja. Misalnya saya mau wudhunya gini, memakai kitab ini, boleh gitu. Jadi kalau misalkan ada dalil, ada keterangan, silahkan gitu ya, tidak harus sesuai dengan kitab ini, tidak. Tapi kalau kita merasa saya wudhu itu dari dulu cuman sekedar ikut-ikutan wudhu, ikut-ikutan orang kayak gitu, sholat juga ikut-ikutan, prakteknya kayak gitu tanpa tahu kenapa sih wudhu ini harus kayak gini, harus sholat kayak gini. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak tahu, tidak mempunyai dalil, maka kita harus, ketika kita tahu ilmunya, maka kita harus merubah. Tapi sekali lagi, kalau kita tahu tata cara wudhu dengan ada dalil yang lain selain dari kitab ini, itu silahkan saja, itu boleh kita pakai mana aja sesuai dengan kita meyakini yang mana gitu. Itu diantaranya untuk pembahasan kali di hari ini, mulai dari kita menyamak kulit, terus perabotan-perabotan yang diharamkan, yaitu terbuat dari emas dan perak, lalu bersiwak atau menggosok gigi, ya itu ada ulama yang menyamakan bahwa menggosok gigi juga cukup sebagai pengganti siwak. Ada juga ulama yang mengatakan berbeda. Jadi antara gosok gigi dan siwak dua hal yang berbeda karena menggunakan jenis barang yang berbeda. Itu silahkan balik lagi ke kita. Dan yang terakhir pembahasan barusan mengenai wudhu, itu mengenai wudhu. Jadi wudhu itu ialah pekerjaan yang dilakukan agar ibadah kita atau kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah lain seperti sholat, menyentuh Al-Quran dan lain sebagainya. Tadi fardu wudhu, ingat harus ada 6. Jadi yang harus ada ketika berwudhu itu minimal ada 6. Adapun tambahannya tadi cuci tangan, kumur-kumur, membasuh telinga, itu merupakan suatu kesunahan. Langkah bagusnya kita laksanakan. Tapi kalau misalkan kita malas wudhu terus dalam kondisi tidak sehat, misalkan dingin kena air tapi tetap pengen berwudhu menggunakan air, maka itu yang penting, yang wajibnya jangan sampai terlewat. Basuh ke muka, basuh tangan, usap kepala, sama basuh kaki. Itu anggota 4, hanya 4 yang wajib dilakukan atau yang harus ada ketika melaksanakan wudhu. Itu diantara pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.